Ya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini cek 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 Senin 25 September 2023 ya. Oke. IHSG hari ini dalam posisi ya turun dikit tadi sempat naik ya. Ya, tapi minimal kita udah bertahan-tahan di angka 7.000 nih ya. Ya, mungkin ada yang juga baru masuk dividen ITMG-nya, baru masuk hari ini. Ya, ada yang belanja juga ya nggak masalah. Oke, hari ini gue mau bahas PGL ya. I2 2023 Prima Globalindo Logistik ya. Hari ini naik 2%. Ya, kita akan bahas plus minusnya nih saham. PPGL dia bergerak di jasa transportasi ya, freight forwarding untuk ekspor maupun impor ya. Oke. Eh, Lembar saham beredar 70 juta lembar. Pemegang saham Darmawan Suryadi 73%, masyarakat 26% ya. Hmm, oke, bisnisnya kayak gini ya. Oke, kita akan bahas plus minusnya nih saham ya semua secara diusahakan seobjektif mungkin ya. Oke, dia punya DER itu sekitar 78% ya. DER-nya dia ya DER-nya sih nggak gede ya. Aman 78%. Harusnya sih mampu bagi dividen terus. Likuiditasnya, nah ini yang tingkat likuiditasnya ini saham nggak terlalu liquid ya guys. Sehari transaksi paling cuma 10 juta rupiah ya. Ya, jadi kalau lo mau invest di sini usahain kalau bisa duit lo di bawah 10 JT ya biar gampang cairinnya sehari. Ya. Jadi kalau lo yang duitnya 100 atau 1 M mungkin berpikir-pikir lagi ya. Nggak salah sih kalau lo mau masuk cuma ngincer dividennya duit lo 100 atau 1 M ya. Cuma nanti kalau suatu hari lo butuh uang dadakan lo cairnya agak lama karena dia transaksinya 10 JT sehari. Jadi kalau bisa di bawah 10 JT duit lo. Ya. Oke, lalu the dividen history PPGL ya kita cek dulu ya. 2020 bagi ya 21 nggak bagi 22 bagi 3 kali 2023 udah bagi sekali ya. Oke, jadi mostly harusnya nih emiten cukup rutin guys bagi dividen ya. Cukup rutin ya. Belum lama IPO tapi dia udah cukup rutin bagi dia. Jadi so far pengendalinya lumayan oke lah ya. Jadi ini cukup rutin dividennya ya, rutin lah. Ya jadi ini aman. Guys, dividen gue ingetin terus-terus ya. Ini adalah pengaman dalam investasi lo ya. Uh, uh. Dividen tuh sesuatu yang hampir pasti 99% kalau emitennya rutin bagi ya. Sehingga lo invest sudah dapat kepastian, kepastian return per tahun gitu. Udah pasti dapat duit cash ya. Masalah floating gain nih, capital gain tuh belakangan. Pasti ngikut biasanya, pasti ngikut. Ya, umumnya pasti ngikut. Ya guys. Kemarin KKGI kan naruh pada cuan ya, rame. Banyak. Hari ini KKGI balik lagi ke 600 tuh. Ya. Naik lagi maksudnya ya. Intinya itu bakal ngikut guys. Nah, dividen tuh udah pasti dan capital gain pasti ngikut. Beggar bisa nggak? Bisa. Banyak bukti di emiten berdividen tuh beggar. Lu jangan terpengaruh sama gue kasih tahu ya ada orang-orang misalnya di FB dan di mana gitu dia pamer. Wah, dia berulang kali kelihatan main gorengan kok cuan terus ya orang ini ya. Nah, lu ingat, lu pernah nonton kan The Wolves of Wall Street kan? Lu lihat kan si siapa si Jordan Belfort itu jalanin sekuritasnya lu lihat komputernya itu ada berapa? Ada 20 lebih ya. Jadi satu sekuritas kalau mau ngegoreng itu tuh pasti orangnya banyak, 20-an. Nah, jangan-jangan yang suka posting cuman main di gorengan dia cuan-cuan mulu, itu jangan-jangan anggotanya. Tujuannya supaya lu masuk. Ya guys. Ingat guys, lu bukan dia.
Ya guys. Kalau lu nggak punya koneksi kayak mereka, mereka itu kelihatan banget tuh. Gue ngeliat orang ada dah. Pokoknya gue lihat sering lihat Debbie pamen cuannya dari saham-saham yang kelihatannya gorengan gitu ya. Kok dia bisa dapat momennya tepat gitu loh ya. Lu jangan gampang terwow gitu loh. Itu jangan-jangan anggota dari sekuritas tertentu. Ya lu nonton deh The Wolf of Wall Street gimana si Leonardo DiCaprio tuh lu lihat ya. Di satu sekuritas tuh komputernya berapa? 20 lebih ya, 20 diisi 20 30 orang satu komando itu. Satu komando, John. Kalau misalnya dia beli-beli, jual-jual gitu kan. Nanti lo tonton dah kalau lo nggak percaya. Nah, jadi lo jangan terpengaruh. Kalau lo adalah seorang retail biasa yang nggak punya kenalan apa-apa, yang bener-bener pure, ini ya lo bener-bener cuma sendiri, lo nggak ngerti apa-apa, nggak punya koneksi apa-apa, udah. Ya lo jangan ambil resiko lo di saham-saham gorengan. Bahaya. Ya, sekali lo, karena lo nggak tahu kapan mereka mau jualannya. Gitu guys ya. Oke. Jadi ini dividen rutin. eh DR-nya lumayan ya rendah. Oke. Ya, kita langsung lihat laporan keuangannya aja. Kita 37M, 45M, 62M, dan sekarang 70M ya. Naik sekitar 13% ekuitasnya oke. Lembar saham beredar 771 juta. Berarti book value itu sekitar sekarang 92 book value-nya ya. Oke, kita bahas labanya. EBV 1,1 sekarang. Laba 1,2 miliar, lalu naik 7,1 miliar, naik 37%, 9 miliar, dan sekarang malah turun ya, 5,1 miliar ya. Kenapa? Nggak tahu. Ya, 5,1 miliar, labanya turun 47%. ROE dalam posisi ROE-nya, ROE-nya sih masih bagus ya, 7 kali 2, 14% ya. 14%-an. IPS 1,6, 9,3, 12, 6,68 ya. Kuartal 4, 6, 22, 23, dan ini berpotensi tembus ya kira-kira sekitar 13. Kali 2 aja. 13-an lah. Ya memang lebih kecil dari tahun lalu. Dividen 2, yield 1%, DPR 33% ya. Lalu ini dividen 6, DPR yield 7,8, DPR 27%. Lalu ini 11, yield 6,4, DPR 47% ya. Oke. Tahun depan ya, 13 dikali 47% aja. Ya, kira-kira dia bagi dividen 6,1 guys. Kira-kira ya. Jadi total tuh lu dapat ya 6% ya lumayan lah guys di harga sekarang 6% lumayan. Ya, setara lo sama bikin kontrakan. Ya. Cuman ada plusnya lagi, lu nggak perlu repot ngurusin kontrakan. Kemarin gue nonton YouTuber yang dia udah invest di macam-macam dah. Dari properti, bikin kos-kosan, udah main crowdfunding, udah main peer to peer, sekarang di saham. Dia kan punya kos-kosan juga. Akhirnya dia bilang gini, setelah jalanin sama saham, dia ngomong, intinya dia harapan dia di kos-kosan cuannya itu kan bisa ke saham gitu. Ternyata realita lain gitu. Ya, ternyata laba bersihnya dia yang dari kos-kosan itu harus dipakai buat betulin lagi kos-kosannya dia, John. Jadi realita nggak seindah teori gitu loh ya. Ya, bantaran kan kos-kosan 5-6% lah. So far yang gua tahu ya. Gua nggak tahu ada yang bisa return 8-9% nggak. So far gua nggak tahu ya. Yang gua tahu rata-rata kalau gue survei harga-harga kontrakan dibandingkan harganya pasti 6%-an rata-rata 5-6%. Nah, jadi dia jalanin kos-kosan ya ternyata duitnya harus dipakai lagi. Betulin kontrakannya. Nah, kalau di saham lo nemu yang 6 apalagi 7 8 9% udah bersih tuh buat tujuan. Ya. Makan kemarin apa Games 13%.
PTBA kemarin 30% tuh bersih banget buat lu, John. Bersih. Tau nggak lu? Nggak perlu lu bayangin return 30% John. 5 kali returnnya kontrakan dan lu nggak perlu ngeluarin duit. Beresin nono, beresin ini. Nah itulah menurut gua keunggulan saham lah di atas yang lainnya. Oke ya, so far ini PPGL masih lumayan ya, returnnya masih oke. So far. Jadi harga warasnya dia kalau sekarang ya, kalau lu hitung dari EPS kali 10 aja 130. Di atas ini baru mahal ya. Berarti ini masih oke harganya. Kalau lu dari dividen tadi 6,1 ya kali 10 61 sampai 122. Nah, ini harganya PPGL berdasarkan kinerja kuartal ini. Ya. Berarti ini masih di harganya ya. Ya gini ya guys. Jadi gua nentuin suatu saham kemahalan itu kayak begini modelnya. Ya, kayak begini modelnya. Nggak usah takut kalau memang dividennya dia terbukti rutin bayar dividen ya lu nggak usah takut. Harusnya nggak mungkin meleset basically. Nggak mungkin. Jadi nah, kebanyak kebanyakan orang gue lihat masih belum tahu sebuah barang tuh ada harganya. Pasti ada harganya, nggak mungkin nggak ada. Ya dengan lu tahu gini lu lebih safety dalam investasi gitu. Oh ini barang kira-kira worth it-nya di harga segini gitu. Ya. Kalau dulu orang kan kalau nggak tahu kan dia kayak orang buta ya. Misalnya ngeliat emiten ini naik di harga 2000 ini udah kemahalan atau belum ya? Bingung dia. Ya nggak? Jangan sampai gitu, John. Apa lu invest tanpa tanpa ada rambu-rambu tuh bingung nanti lo. Ya, kasihan lu sering loss nanti lo. Nah, dengan ada rambu-rambu ini ketika turun pun lo tahu, oh santai dia masih di harganya slow. Slow ya. Ah, kayak gitu minimal. Em, apalagi yang mau gue omongin ini ya. Tadi kayaknya ada yang mau gue omongin deh. Ya, harga warasnya segini. Oke, jadi semuanya gue simpulkan ekuitas lagi naik, laba memang lagi menurun 40% ya. Ya 80% lebih, tapi ini masih di harganya semua ya. DPR-nya kecil hanya 70%-an, harusnya mampu bagi dividen dan likuiditasnya aja dia cuma 10 juta doang, RP 10 juta transaksi. Jadi usahain lo kalau main ke sini duit lo di bawah 10 JT ya, usahain ya. Rutinitas cukup oke dan nanti dia akan bagi lagi tuh di bulan Desember nih dividen dia akan bagi di bulan Desember nanti ya. Bentar lagi berarti dia mau bagi lagi guys ya. Itu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.